Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih dan kebaikan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, sejenak kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, hikmat dan kebijaksanaan taruh bagi kami ya Tuhan Allah, sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca saat ini. Hamba-Mu yang memberitakan Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya melalui channel Klavos Sukacita. Amin. Kidung Agung pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga berkata, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, tema kita kerinduan akan kedekatan yang tidak terhalang. Sekali lagi tema kita kerinduan akan kedekatan yang tidak terhalang. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kidung Agung merupakan kitab puisi cinta, syair pengantin, atau nyanyian romantis. Isinya berupa dialog antara sang kekasih laki-laki dan sang kekasih perempuan. Tujuan kitab agung mengajarkan keindahan cinta yang diberikan Allah, dan kitab ini menunjukkan bahwa cinta adalah karunia Allah, pernikahan adalah rancangan Allah, hubungan suami istri adalah sesuatu yang kudus. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan secara khusus ayat 3, kiranya tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Ayat ini merupakan gambaran perlindungan, keamanan, keintiman, kenyamanan. Dalam kasih sejati, seseorang merasa aman berada di dekat orang yang dikasihinya. Demikian kedekatan, kenyamanan, dan perlindungan yang kita dapati dari Tuhan. Sebagai orang yang percaya, selalu dekat dan merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, tangan kanannya memeluk aku. Sesungguhnya Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita, seperti seorang kekasih yang merindukan kekasihnya untuk terus senantiasa memeluknya. Demikian dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita rindu selalu bahwa hubungan kita yang dekat, perlindungan dan kenyamanan kita peroleh dari Tuhan. Lalu ayat 4, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Kalimat ini muncul beberapa kali dalam kitab ini dan menjadi satu pesan utama dari kitab Kidung Agung. Kekasih Tuhan, cinta memiliki waktu. Cinta tidak boleh dipaksakan. Hubungan harus berkembang secara sehat. Keintiman harus berada dalam waktu dan tempat yang benar menurut kehendak Allah. Bagian ini sangat penting bagi orang muda maupun pasangan yang sudah menikah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita harus berjalan sesuai kehendak Allah. Tidak semua yang
menyenangkan boleh dilakukan sesuka hati. Kenikmatan yang diberikan Tuhan adalah kenikmatan yang berada dalam batas-batas kehendak Allah. Dalam menjalani hidup ini kita tidak berjalan menurut apa yang kita kehendaki, tetapi kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Semua itu ada tempat, semua itu ada waktu, semua itu ada batas-batasnya. Biarlah ketika kita hidup hanya untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Lalu ayat yang kelima, berisi nyanyian kekaguman dari kerinduan cinta. Ayat ini menggambarkan seorang kekasih yang muncul dari padang gurun bersandar pada pasangannya, serta mengenang kembali momen di bawah pohon apel tempat sang ibu melahirkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita kembali untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati dan kita jalani di sepanjang hidup kita. Marilah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan sekedar pengetahuan Alkitab, tetapi kita terus membangun kerinduan kita yang sungguh-sungguh untuk selalu dekat dengan Tuhan, sama seperti seorang kekasih yang tidak mau menjauh dari pasangannya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menikmati hidup berdoa, membaca firman, beribadah, dan melayani sesama dengan penuh sukacita. Biarlah dari bagian firman Tuhan kita terus membangun kesadaran kita akan Tuhan. Kalau hari ini saya menikmati semuanya, sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu tiap-tiap hari kita terus menaikkan syukur, hormat, pujian kita hanya kepada Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang kita imani di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kami kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu untuk merenungkan dan memberlakukan firman-Mu. Ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Kafah Sukacita, Tuhan memberkati kami sehingga hidup kami menjadi berkat Tuhan. Setiap kami yang terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan lewat channel Kafah Sukacita, Tuhan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.